Aku tuh senang banget kalau sudah gajian ya. Pas banget pas aku gajian, terus pas channel aku juga dimonetisasi, jadi aku tuh senang banget, tau gak sih guys. Terima kasih buat kalian semua yang selalu mendukung channel aku. And bye bye, aku simpan lagi ya duitnya ya. Duitnya banyak banget. Aku bulan ini pas banget juga ya kontrak ketiga yang terakhir ini tuh ya. Februari, jadi bulan depan aku tuh kontrak baru ya. Bibi. Dan bulan ini aku dapatnya 6.740 ya, setara dengan kurang lebihnya 13 juta lebih atau 14 juta gitu ya. Terima kasih. Hai, halo semuanya, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Amora Caya. Hari ini aku kelihatan segar dan ceria banget ya guys. Ya itu tentu ceria banget karena hari ini aku lagi seneng banget ya. Karena channel aku sudah lolos monetisasi dan aku senang banget karena beberapa hari yang lalu itu aku daftar itu ya, apa sih akunnya itu double AdSense, jadi error terus gitu ya, beberapa kali itu. Terus yang terakhir berhasil, alhamdulillah ya, yang terakhir berhasil gitu. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat Bang Bule yang sudah bantuin aku dalam segala hal. Terima kasih banyak ya Bang. Dan aku juga sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang selalu mensupport channel aku dan selalu mendukung aku dari nol sampai sekarang dan seterusnya ya. Pokoknya jangan pernah bosan sama aku, jangan pernah bosan sama konten aku, dan jangan pernah bosan juga melihat wajah aku gitu ya. Beri aku semangat dan semangat lagi ya, biar aku makin semangat ke depannya gitu ya teman-teman. Oke, itu aja ya ucapannya, dan buat kalian yang sudah menonton aku ucapkan terima kasih banyak, dan buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel aku jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nah, hari ini aku tuh mau bercerita lagi atau mau sharing lagi ke kalian tentang job jaga anak di Hong Kong itu bagaimana sih, repot atau enggaknya gitu ya. Kebetulan aku juga di sini jobnya jaga anak gitu ya. Aku jobnya jaga 2 anak, ada 1 anjing, dan aku di sini rumahnya lumayan besar tapi kerjanya sendirian gitu ya. Bukan cuman jaga anak aja sih, aku tuh di sini sama seperti kalian, bersih-bersih, masak, jaga anak dan lain-lain gitu ya. Sama sih seperti kalian semua gitu, tapi lebih identik dengan mengasuh anak gitu ya. Yang utama itu anak gitu ya. Jadi nanti aku kasih lihat ke kalian cuplikan, sedikit cuplikan keseharian aku, tapi nggak semuanya juga sih ya. Kalau di videoin semua mungkin durasinya bakalan panjang gitu ya. Jadi aku ambil yang di sisi positifnya aja, nggak semuanya ya. Tentunya kalian sendiri juga kan sudah tahu ya gimana sih merawat anak, menjaga anak itu sama aja, nggak di Indonesia, nggak di mana-mana, itu sama aja gitu ya. Dan tentunya nggak jauh berbeda gitu ya, sama seperti kita ngasuh anak sendiri gitu loh ya. Dan kebetulan cuaca hari ini di Hong Kong cerah banget ya guys, cerah hati aku. Biar panas, terus ada matahari, pokoknya panas ya, nggak terlalu dingin hari ini. Semoga virus-virus corona atau virus Omicron cepat menghilang ya. Dan doaku semoga Hong Kong bisa kembali pulih seperti dulu lagi gitu ya, keadaannya yang indah dan bebas, biar aku bisa liburan ya, bisa liburan, bisa jalan-jalan, dan tentunya bisa nge-vlog di luar lagi ya teman-teman, dan bisa melihat pemandangan indah di luar. Nah gitu aja sih ya doanya ya. Nah, kenapa aku membahasnya tentang job jaga anak di Hong Kong? Karena di Hong Kong itu kebanyakan jobnya jaga anak ya teman-teman. Dari yang aku tahu sih kebanyakan jaga anak. Ada juga sih yang bersih-bersih, terus jaga orang tua atau nenek-nenek atau kakek-kakek, ada sih, tapi ya nggak terlalu banyak kayak job di Taiwan gitu. Kalau di Taiwan itu kan yang setahu aku sih pas waktu aku masuk ke PT gitu ya, jobnya itu rata-rata itu lansia atau jaga akong atau jaga ama gitu ya.
terus itu prakteknya juga sangat sulit sekali, kayak gotong-gotong beras yang berat-berat gitu ya. Jadi aku tuh nggak mau ke Taiwan gitu, aku lebih memilih di Hong Kong gitu. Kalau di Hong Kong kan jobnya rata-rata jaga anak, jadi aku tuh sukanya jobnya jaga anak karena aku memang suka ke anak kecil gitu ya, daripada jaga orang tua gitu. Kalau jaga orang tua aku jujur aku nggak bisa ya. Kalau jaga anak aku bisa gitu. Aku lebih cocoknya jaga anak dari dulu juga. Aku dari pertama pernah dulu juga aku tuh ke Qatar gitu, aku jobnya jaga anak juga, jaga anak cewek gitu, nurut juga sama aku. Terus sekarang juga yang di Hong Kong jobnya jaga anak, nurut juga mereka tuh sama aku. Nah, dan tentunya yang kalian pengen itu kan, yang jobnya jaga anak itu pasti yang utama itu kan pengennya itu anak tuh nurut sama kita, iya kan. Aku kasih sedikit tips buat kalian gimana agar anak itu bisa nurut ke kita, atau bisa disayang sama majikan juga ya, tentunya gitu loh ya teman-teman. Dan menurut aku sih nggak terlalu nggak terlalu gimana sih ya. Ya memang kalau jaga anak semuanya pasti repot ya, nggak di mana-mana pasti repot, dan kadang bikin jengkel, kadang bikin marah gitu, tapi mereka juga kadang bikin kita senang atau happy gitu ya. Jadi ada hiburannya gitu loh ya kalau jaga anak, menurut aku sih ya. Nah, kalau aku sendiri sih sudah otomatis anak-anak sudah menurut ke aku ya semuanya, dua-duanya, karena aku kesini itu dari semenjak mereka belum lahir gitu, dari semenjak pas aku baru nikah 7 bulan itu masih pengantin baru, terus aku terbang ke sini itu mereka lagi hamil tua ya, 7 bulan gitu. Jadi pas 2 bulan aku di sini mereka itu lahiran anak pertama tuh si Pesa gitu ya. Terus punya dia anak gitu, terus anak keduanya si saya gitu ya. Jadi mereka itu nurut banget sama aku, ya sudah kayak anakku sendiri aja gitu ya teman-teman. Gimana gitu ya, namanya juga sudah lama ya, sudah 6 tahun bahkan lebih aku ya sekarang ya. Jalan 7 tahun gitu, jalan 4 kontrak ya. Dan tentunya sudah nggak aneh seperti ibu sendiri, sudah kayak anak sendiri. Bahkan mereka juga menganggap aku itu ibu kedua dari mereka gitu ya. Mereka bilang aku itu mama kedua ya. Kalau mama aslinya kan ya ibunya yang melahirkan, kalau aku kan kalau aku kan yang merawat mereka gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa ya. Makanya bos aku itu kalau misalnya kayak hari-hari ibu atau apa tuh, dia tuh selalu ngasih hadiah bunga ke istrinya sama ke aku itu, jadi nggak dibedain gitu ya teman-teman. Padahal aku tuh sudah berapa kali bilang udahlah nggak usah kasih hadiah atau apa-apa, aku tuh kadang malu sendiri gitu loh ya teman-teman. Tapi mereka itu nggak pandang gitu ya, pokoknya disamain gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih tipsnya begini ya teman-teman, biar anak nurut sama kita itu kalian harus deketin anak-anaknya dulu. Misalkan kalian itu baru sampai Hong Kong nih, jobnya jaga anak nih, kalian jangan deketin majikan dulu ya, maksudnya itu jangan caper sama majikan dulu ya. Jadi utamakan sama anak-anak dulu, dideketin terus ya. Misalkan dia makan, kalian kasih makan, didampingin sambil duduk gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrolnya sebisa kalian aja gitu ya, gimana pokoknya deketin terus PDKT gitu loh ya. Namanya juga orang lagi PDKT kan, jadi biar dianya tuh mau gitu loh, biar dianya suka sama kita, ajak dia bermain, terus ajak kita ngobrol. Nah, otomatis kan nanti anak tuh nurut sama kita tuh. Nah, kalau anak sudah nurut pastinya kan kita tuh betah dan nyaman kerjanya ya di sini. Dan otomatis juga kalau misalkan kita sayang sama anak-anak atau dekat sama anak-anak, insya Allah majikan itu sayang juga sama kita loh ya teman-teman. Karena mereka itu mikirnya gini loh, kita itu sayang sama anak-anaknya, jadi dia tuh sayang juga sama kita gitu loh. Sama seperti kayak bos aku juga seperti itu, karena dia melihat aku seperti kayak anakku sendiri, sayang sama anak-anaknya. Jadi mereka itu kayaknya tuh bersyukur banget gitu, katanya ada yang sayang sama anak-anaknya juga gitu kan, sedangkan mereka kan sibuk kerja gitu kan. Dulu aku juga pernah sih ada temen yang bilang, katanya ngapain sih bukan anak sendiri. Kalau kalian punya pikiran seperti itu ya kalian ya nggak bisa sukses ya kan. Memang mereka itu bukan anak kita sendiri, tapi kalian jangan berpikiran seperti itu. Pikirkanlah mereka itu
anak kita sendiri gitu loh, layaknya anak kita sendiri yang dilahirkan gitu aja aku sih ya. Jadi nggak pernah memandang mereka itu siapa bodo amat, enggak. Aku mah nggak seperti itu. Kalau orang lain kan mungkin mikirnya kebanyakan seperti itu, aku tuh di sini cuman kerja dapat gaji gini gitu ya sudah. Kalau aku nggak seperti itu loh teman-teman, nggak bisa gitu loh ya. Nah otomatis kalau misalkan kalian tuh sayang sama anak-anak, majikan juga pasti sayang sama kita. Apapun yang kalian mau pasti dikasih. Seperti aku di sini, alhamdulillah fasilitasnya oke ya, semuanya dikasih, bahkan tempat tidur pun untuk job jaga anak rata-rata itu tidurnya sama anak ya. Tapi tergantung juga sih, tergantung majikan atau tergantung tempat tinggal majikan ada tempat atau enggaknya. Kalau aku sih dari pertama mereka baru lahir sampai sekarang tidurnya aku tuh sama anak. Aku sebetulnya punya kamar sendiri, tapi kamar aku masih belum siap, nanti aku liatin ya teman-teman. Jadi aku tidurnya masih sama anak aku yang si Silo. Kalau si Pesek sekarang sudah besar, dia tidurnya sama ibunya dia, kalau malam itu lari ke tempat ibunya gitu. Dan sekarang aku mau buka dulu komputernya ya, soalnya sekarang udah jamnya anak aku sekolah Zoom meeting ya. Sekarang kan karena masih COVID-19 nya masih parah, jadi sekolah itu ditutup, sekolahnya di dalam rumah pakai Zoom meeting gitu ya. Jadi aku harus temenin anak-anak juga karena ibunya sama bapaknya itu kan sibuk kerja di kantor, jadi aku harus dampingin mereka dan dampingin mereka gitu ya. Soalnya anak-anak aku banyak sekali lesnya ya, kayak les sekolah, bukan les sekolah, jadi kayak Zoom meeting dari sekolahan, terus ada les musik juga, les musik harpa, terus ada les dancing juga, ada les bernyanyi juga gitu. Jadi banyak sekali. Terus ada les bahasa Inggris juga gitu ya, setiap hari itu ada. Jadi cuman hari Minggu saja yang nggak ada. Aku buka dulu. Aku juga bisa mengoperasikan komputer itu karena aku diajarin sama bos aku ya, karena mereka sibuk jadi mereka nggak bisa, katanya kamu harus temenin anak-anak. Terus aku juga dikasih tahu caranya bagaimana gitu ya mengoperasikan komputer itu gitu. Dulu aku bisa sih, cuman lupa, terus diajarin lagi sama dia, ya udah sekarang bisa gitu ya. Ini tuh pertama tuh si Silo dulu, padahal cuma setengah jam sih ya. Jadi si Silo tuh Zoom meetingnya 1:30 sampai jam 2. Kalau si Pesek jam 2 sampai jam 3 lebih gitu ya, periksa tuh. Jadi tinggal pencet-pencet aja sih ya. Ini dia Zoom meeting. Berisik gitu anak-anak. Mohon maaf ya guys kalau berisik, susah mereka itu dibilangnya. Nah udah enter, jadi nanti tinggal nunggu aja. Ini kan loading sendiri gitu ya. Nah, sekarang mereka lagi Zoom. Terus si Silo ini kan si Gomblos ini kan dia sudah selesai tuh sekolah Zoom meeting, aku tidurin, dia sudah tidur siang ya. Biasanya dia tuh tidurnya sampai 2 jam gitu ya. Nanti kalau sudah bangun aku mandiin mereka gitu. Nah selesai mandi, mereka sudah mandi, aku juga mandi, barulah aku tuh masak. Papa ya good night ya? Papa ya? Oke, sleeping, close your eyes. Aku tidurnya di sini nih sama dia ya. Jadi aku kalau tidur di sini. Dia tuh ada tuh tempat tidurnya dia tuh di atas aslinya tuh di sini, cuman dia nggak mau. Dia pengennya tidur sama aku di sini. Oke lah, bye bye.
afternoon mission。好啦，咁咧而家咧 before 咧見到咧小朋友咧已經咧準備好啦喎，係咪Aku sekarang lagi nemenin si Pesak ya, Zoom meeting. Dia hari ini ada kelas painting class gitu. Soalnya barangkali dia butuh sesuatu gitu kan. Dia ada painting class hari ini, menggambar gitu. 係啊，今日咧係3月4日喎，係啦，咁咧所以就係啦，做中文功課。 Kalau si Sailo dia sudah tidur. Nah nanti sesudah Zoom meeting ini si Pesak juga tidur dia. Habis bangun tidur nanti aku mandiin mereka gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Aku sambil jagain nungguin besok gitu ya. Aku di sini duduk di ini tuh kamarnya bos aku, ini ranjangnya dia, terus besok kan di depan. Jadi aku pindahin di dalam kamar soalnya biar nggak berisik ya. Tadi kan si Sailo tidur, jadi aku pindahin di kamar ibunya biar nggak berisik gitu. Ya aku sambil mainan HP aja ya. Pusing aku guys. Aku sambil mainan HP aja sih biar nggak pusing ya, biar ada hiburan. 通發嘅全班上，咁所以咧會係2:9上堂 ，OK？ 咁咧 before 咧就會2:9咧就會再同小朋友見面噶咯喎。係啦，咁咧仲有咧應該小朋友咧都收到咧 before 咧嗰個通告啦，係咪啊？咁咧小朋友應該收到咧 Masih besok juga mau tidur. Ulah sampai. Oke lah, good night lah. Bye-bye. Oke, bye. Kamar aku ya, tapi belum beres, belum ada ranjang, belum ada apa, lihat masih berantakan. Jadi untuk naro-naro barang aja sih, nanti kalau sudah beres aku review ya teman-teman ya. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, berantakan banget kan. Ini anjing aku, dimana-mana berantakan. Yang jaga anak harus benar-benar ekstra sabar ya guys. Lihat, berantakan banget. Pasti capek yang jaga anak itu ya, tapi yang nggak apa-apa lah, sabar. Tuh kan, lihat, berantakan banget. Tapi ini nanti aku mau beresin ya teman-teman. Buat kalian yang jobnya jaga anak, pasti kalian merasa kerepotan ya, apalagi kalau anak-anaknya nakal atau nggak nurut sama kita gitu loh ya. Itu sudah pasti, tapi kalian harus tetap bersabar gitu ya. Jadi intinya sih, kalau jobnya jaga anak itu harus ekstra sabar banget dan harus bisa merayu anak-anak, harus bisa membujuknya, merayunya gitu ya kan, biar dia itu nurut gitu dan biar dia itu suka sama kita gitu loh. Sama ya kayak cowok-cowok juga kan gitu kalau lagi PDKT itu. Rayuan gombalnya keluar semua gitu. Ya sama kita juga gitu ya. Jadi kita itu anggap saja lagi PDKT sama seseorang gitu. Jadi kalau kita lagi PDKT sama anak kayak gitu, jadi anaknya itu harus disayang, harus gimana gitu ya. Ya keluarkan semua pesona kita atau rayuan gombal kita ke anak-anak gitu ya. Jadi biar apa ya, biar anaknya seneng gitu dan suka sama kita gitu kan. Sama cowok-cowok juga kan gitu, kalau lagi senang sama cewek itu udah deh dia tuh dikejar sampai kemanapun, iya kan. Dan rayuan gombalnya itu keluar semua deh. Tapi nanti kalau sudah bosan ya sudah ditinggali, begitulah namanya juga manusia ya kan. Oke teman-teman, jadi tetap semangat buat kalian semua. Dan buat kalian yang mau ke Hong Kong, ada juga sih yang nanya ya, Hong Kong itu prosesnya ditutup atau enggaknya. Kalau setahu aku sih kalau proses tetap berjalan dengan lancar, karena memang proses Hong Kong itu lama loh ya teman-teman. Aku dulu tuh hampir 5 bulan, tapi nggak tahu yang sekarang, mungkin tergantung juga sih. Tapi kalau kalian mau proses aja nggak apa-apa, karena nunggunya kan lama. Tapi untuk penerbangan kayaknya sih masih ditutup karena Hong Kong masih lockdown ya, jadi nggak ada penerbangan. Atau dari Indonesia ke Hong Kong atau Hong Kong Indonesia itu lagi ditutup sekarang, karena di Hong Kong kondisinya lagi parah banget.
banyak yang mati karena virus Omicron dan banyak juga yang positif gitu loh ya, tapi ada juga yang sembuh sih. Jadi kalian tetap hati-hati aja buat kalian yang ada di Hong Kong, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih buat kalian semuanya, and bye bye. So can we just Dan aku juga hari ini senang banget karena aku sudah gajian juga gitu loh teman-teman. Tapi hari ini aku nggak mau ngebahas tentang gaji karena aku kan sudah pernah ya buat konten yang ngebahas tentang gaji. Kalau nggak salah sih aku udah 2 kali ada konten 2 ya. Yang pertama itu yang 2021 dan kedua 2022 ya. Nah, sekarang aku dapat gajian. Aku tuh senang banget kalau sudah gajian ya. Pas banget pas aku gajian, terus pas channel aku juga dimonetisasi, jadi aku tuh seneng banget, tau gak sih guys. Terima kasih buat kalian semua yang selalu mendukung channel aku. And bye bye, aku simpan lagi ya duitnya ya. Duitnya banyak banget. Aku bulan ini pas banget juga ya kontrak ketiga yang terakhir ini tuh ya, Februari. Jadi bulan depan aku tuh kontrak baru ya. Bibi. Dan bulan ini aku dapatnya 6.740 ya, setara dengan kurang lebihnya 13 juta lebih atau 14 juta gitu ya. Terima kasih. Cici. Lekong, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Semuanya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan. Jangan. Besok. Basak. Jangan. Jangan. Lupa. Lupa. Like. Comment. Comment. Subscribe. Bu. Bisa. Oke, apa-apa ya. Bye bye. See you next time. Yes, see you next time. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih and bye bye.